Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Al-Latifatus Salisah qala wasdawuh Sapa Ar-Rabi' bin Khaytham Innallaha ta'ala qadha ala nafsihi. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memutuskan, membuat keputusan atas zatnya sendiri. Anna man tawakkala alaihi kafahu, bahwa sesungguhnya orang yang bertawakal berserah diri kepadanya, maka Allah akan mencukupinya. Wa man amana bihi hadahu, dan barang siapa beriman dengannya, maka Allah memberi hidayah kepadanya. Wa man aqradahu jazahu, dan barang siapa memberikan hutang kepada Allah, memberi pinjaman kepada Allah, maka Allah akan membalasnya. Wa man wathiqa bihi, dan barang siapa yakin dengan Allah, najjahu, Allah akan menyelamatkannya. Wa man ta'ahu ajabahu, dan barang siapa berdoa kepada Allah, Allah akan mengijabah doanya. Wa tasdiqu dzalika, dalil yang membenarkan hal itu semua, fi kitabillah, di dalam kitab Allah, yaitu satu, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa beriman dengan Allah, maka Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya. Yang kedua, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Ketiga, in tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum. Jika kalian memberi pinjaman kepada Allah dengan benar-benar memberi pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakannya bagimu. Kelima, wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa berpegang teguh dengan tali Allah, maka benar-benar dia telah diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Keenam, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Jika bertanya kepadamu, hai Muhammad, hamba-hambaku bertanya tentang aku, jawablah, sesungguhnya aku dekat. Ujibu, saya akan mengijabah, memenuhi da'watad da'i, kondangan orang yang berdoa, doa orang yang berdoa. Idza da'a, asal orang itu benar-benar berdoa ni kepadaku. Al-Latifatur Rabi'ah, hikmah yang keempat. Qala Allah Ta'ala wattaqullaha rabbakum. Kok enggak langsung wattaqu rabbakum? Bertakwalah kamu kepada Allah, Allah Tuhanmu. Walam yaqul, dan Allah tidak berfirman wattaqu rabbakum. Qala al-Fakhrur Razi fihi minal mubalaghah ma laysa fi dzalik. Adalah dalam kalimat wattaqullaha rabbakum ada unsur mubalaghah, ada unsur melebih-lebihkan, mensangat-sangatkan, yang mana itu tidak ada pada kalimat wattaqu rabbakum. Fa inna lafdzar rabb yunabbihuhum ala tarbiyah, karena lafaz Rabb mengingatkan mereka atas fungsi tarbiyah, mendidik, ngopeni, memperhatikan, membesarkan, itu tarbiyah Rabb. Alatihiyya, yang mana tarbiyah Allah itu, hiya adalah al-in'am, dengan cara memberi kenikmatan, wal ikram, memberi kemuliaan, biwujuhin muta'addidah, dengan berbagai macam-macam kenikmatan. Ghayatat i'dad, yang benar-benar bermacam-macam. Fayubalighuna, sehingga mereka akan sungguh-sungguh fit taqwa, dalam bertakwa, hina idzin, ketika ngerti banyak nikmat dari Allah.
khaufan karena takut min fauti dzalika tarbiyah, hilangnya tarbiyah dari Allah itu. Al-latifatul khamisah, latifah yang kelima. Qala ar-Razi thumma fi hadhil ayati latifatun. Lalu dalam ayat ini ada hal yang sangat lembut. Ada makna yang sangat lembut. Wahya anna taqwa fi riayati ahwalin nisa muftaqiratun ilal mal. Bahwa bertakwa kepada Allah dalam hal menjaga berbagai kondisi perempuan membutuhkan dana. Zaman bertakwa pada Allah dengan ngupaini wong wedok rabi, gak iso mas rabi gratisan, butuh dana ya. Faqala ta'ala wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Maka Allah pun berfirman, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan baginya makhraja, jalan keluar, solusi. Wa qaribun min hadza, adalah mirip-mirip dengan hal ini qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Nikah saja sudah nekat. Jika mereka yang nikah itu orang-orang yang masih fakir, Allah akan membuat mereka kaya. Min fadlih, dari anugerahnya. Hampir semua orang yang nikah setelah berjalan 5 tahun, 10 tahun, rata-rata mereka lebih kaya daripada teman dengan umur yang sama tapi belum nikah. Ya, umur 30 tahun wis nikah, duwe sepeda motor, duwe anak bojo, duwe omah elek-elekan. Tapi sing durung nikah, sik mlungker ning pondok. Sik kos. Ya. Ngerti ya? Nyoto itu. Dulu saya 28 nikah. Lalu 29 membeli tanah, 30 menempati rumah. Dan ngopeni pondok yang jadi dulu ini, kelas. Umur 30. Umur 30 sik lontang. Yughnihumullah. Allah akan membuat cukup, membuat kaya yang mau nikah. Al-latifatus sadisah, latifah yang keenam. Qauluhu ta'ala wa ahsul iddah, benar-benar hitung masa iddah, ojo sampai keliru. Ihsa'ul iddah, makna wa ahsul iddah yakunu adalah lim'anin, untuk banyak makna. Ahaduha, yang pertama, lima yuridu min raj'atin wa imsak. Kenapa perlu benar-benar dihitung? Karena orang ingin merujuk dan mempertahankan. Jangan-jangan Arab dirujuk wis entek. Harus dihitung. Au tasrihin wa firaq, atau dilepas dan berpisah. Makanya harus dihitung. Watsani, yang kedua, likai yashhadu ala firaqiha wa yatazawwaju minan nisa'i ghairaha, agar atau likai yashhadu, agar bisa ada saksi ala firaqiha, atas perpisahannya, perceraiannya, lalu bisa menikah wanita yang lain. Mimman lam yakun yajuzu lahu jam'uha, dari wanita-wanita yang tidak boleh baginya ngeropel perempuan itu ilaiha, dengan istrinya, ka ukhtiha, seperti saudara perempuannya, au arba'in siwaha, atau 4 perempuan yang lain lagi. Contoh, sama duwe bojo 4, sing nomor 4 mau cerai, iddah durung tek rabi maneh karo liya ya ora oleh. Hitungan tenan iddah iku, iddah entek tenan, barulah berarti bojomu mung 3. Boleh nambah lagi. Ya, iddah harus dihitung supaya bagi yang ingin nambah enggak sampai 4 lebih. Kalau nikah lagi, yang baru dicerai memang benar-benar iddahnya sudah habis.
Atau sampean pengen nikah adiknya, mbake mau pegat ben oleh ngrapi adike, ora oleh ngrapi adike, lek karo mbake idahe belum habis. Hitungan tenan idahe. Mbake mau pegat, idahe entek tenan, barulah sampean boleh menikahi adiknya. Rodok kurang ajar. Lek mau rangkep ora oleh wong dulure dirangkep. Karo bulike ora oleh dirangkep, karo ponakane ora oleh dirangkep. Wa tsalits yang ketiga, li tauzi'it talaq 'alal aqra idza arada an yutliqa salasan. Untuk membagi talak pada kuruk-kuruknya jika ingin menceraikan 3 kali. Cerai pertama, iddah kurang sak jam tek cerai maneh. Iddah kurang sak jam tek cerai maneh. Ya, iddah kurang sak jam tak cerai maneh. Habis sudah, berarti talak bain. Al-latifatus sabi'ah, hikmah yang ketujuh. Qauluhu ta'ala la tadri la'allallaha yuhtisu ba'da dzalika amra. Kamu tidak tahu perlu iddah itu. Siapa tahu Allah menimbulkan perkara lain setelah cerai. Tiba-tiba ketun pengen balik. Maksudnya minar raghbati anha, dari membenci istrinya, ilar raghbati fiha, beralih mencintai istrinya. Wa min azimati talaq, beralih dari tekad cerai ilan nadami, menjadi penyesalan alih atas cerai itu. Fayuraji'uha, maka dia pun bisa merujuknya. Wal maksud dari ayat ini at-tahrid ala talaqil wahidah, mendorong kalau talak itu satu saja, jangan langsung 3 gak iso balik kapok sebenarnya. Wan nahyu an talaqit salas, dan melarang talak langsung 3. Fa innahu idza talaqa salasan adarra bi nafsihi indan nadmi 'alal firaq atau nadam. Karena jika dia langsung cerai 3, itu akan membahayakan dirinya ketika dia menyesal atas perceraian itu. Warraghbati fil irtija, dan ketika dia ingin kembali atau rujuk lakadung talak telu, fala yajidu lirraj'ati sabilan, lalu dia tidak mendapatkan jalan untuk rujuk. Kapok perang apa kan? Al-ahkamus syar'iyyah, hukum-hukum syar'i. Al-hukmul awal, halit talaqu mubahun aw mahdur, apakah talak itu mubah atau dilarang? Talak itu boleh apa haram? Laqad abahallahu talaqa biqaulih, benar-benar Allah memubahkan talak dengan firman-Nya, idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Jika kalian menceraikan istri-istri, maka silahkan kalian menceraikan mereka, tapi menghadapi masa iddah. Wa qad ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa Nabi bersabda, inna min abghadil mubahat indallah at-talaqa, sungguh di antara sesuatu mubah yang paling dibenci menurut Allah yaitu cerai. Min abghadi jar majrur, khabar inna muqaddam, at-talaqa nasab isim inna boleh juga begini, minnya min isim bimakna ba'dho, ada min itu isim bimakna ba'dho. Jadi aslinya inna ba'dhal mubah ba'dho abghadil mubahan. Lalu minnya aslinya ba'dho isim inna nasab, ya dia mudhaf, lalu abghadi mudhaf ilaih, terus atolaku ya khabari inna. Boleh.
Sing penting ngerti ilmu ini. Wa fi lafdhin dalam lafaz hadis yang lain, abghadul halal ilallahi talaq. Halal yang paling dibenci oleh Allah adalah cerai. Qala al-hanafiyyatu wal hanabilah at-talaqu mahdzur. Talak adalah dilarang. Kenapa? Lima, karena sesuatu yang ada dalam cerai min kufrani nikmatin nikah, yakni kufur terhadap nikmatnya pernikahan. Golek bojo iku angel yen te biaya akeh ngono kok pegatan kok cek bodoni. Golek maneh ya lek payu. Liqaulihi, karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu kulla midwaqin. Allah melaknati setiap orang yang suka icip-icip, mitlakin, suka cerai. Rapi 2 jam cerai, mesti icipi. Rapi maneh sedina cerai, mesti icipi. Rapi maneh seminggu cerai, mesti icipi. Wong senengane icip-icip. Ya, rapi enggak permanen. Allah melaknat yang kayak begitu. Wa innama, sesungguhnya alasan ubiha cerai terpaksa dibolehkan lil hajati, karena ada hajat, perlu banget. Wa yuhmalu lafdul mubah ala ma ubiha fi ba'dil awqat. Lafaz mubah dipahami terhadap sesuatu yang dimubahkan tidak mutlak. Mubahnya hanya di beberapa waktu karena kedaruratan. Aslinya enggak boleh, tapi karena situasi kedaruratan lalu dibolehkan. Aslinya dilarang. Allati tatahaqqaqu, yang benar-benar nyata fihi, dalam beberapa waktu itu, al-hajatul mubihah, adanya hajat yang membolehkan cerai. Waqad nuqila an Ibni Hajar anna talaqa imma wajibun qatalakil muli ba'da tarabbus muddata 4 ashhur. Dan telah dinukil dari Ibnu Hajar bahwa tolak itu imma wajibun, ada kalanya tolak itu wajib, qatalakil muli, seperti talaknya orang yang telah bersumpah ilak, sumpah enggak akan ngumpuli bojone. Ya, enggak oleh kumpul. Lek pengen balik harus merdekakan budak. Nenek 4 bulan enggak gelem merdekakan budak, ya harus cerai, enggak boleh digantung. Dia kumpul ra oleh kadung sumpah. Ba'da tarabbus muddata 4 ashhur. Setelah menunggu masa 4 bulan, enggak balik, enggak bayar denda. Wa talaqil hakamaini fi syiqaq, dan cerainya 2 juru runding ketika ada perselisihan bainaz zaujaini, antara kedua belah pihak suami istri. Harus cerai, juru runding enggak temu titik tengah. Idza lam yumkin al-islah, jika sudah tidak mungkin damai. Au mandubun, atau ada cerai itu sunnah, ka'an ya'jiza anil qiyami bi huquqiha, seperti si laki-laki sudah tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya pada istri. Timbang bojomu nganggur, ya 15 tahun gak mau senggol belas, ya. Korona wis kepleh gak iso lapo-lapo, sakno bojomu isih enom, isih umur 29, kayak zaman moro-moro duwe penyakit ngene iku, kok iso kira-kira kena abang sandrate wong Dayak ngono. Wong lanang macam-macam santet wong Dayak iso ilang ngono. Jadi Mbah Masuki Mahfud biyen ono wong macam-macam ngono. Pertama ngene wong Dayak model gedang lho. Moro-moro iku ilang.
Nenek sampean moro-moro mengalami ngono, ketimbang bojomu nelongso ya, mending dicerai. Wong sampean enggak bisa memenuhi kewajiban. Walau li'adamil maili ilaiha, meskipun karena sudah tidak ada rasa cinta, kecenderungan ilaiha kepadanya. Akhirnya wis enggak gereng blas, enggak duwe rasa seneng, malih bojone nganggur bertahun-tahun, ya mending dipegang gitu. Au haramun, atau pegatan ada yang haram, wa huwa at-talaqul bid'i, yaitu cerai bid'ah pas haid ya, atau pas apa tadi? Hamil muda lagi. Au makruhun, atau makruh bi an salimal halu min dalik, semisal keadaannya terlepas terhindar min dalika dari itu semua, kullihi lil hadis, karena hadis apa, abghadul halal ilallahi talaq, halal yang paling dibenci Allah adalah cerai, berarti makruh. Al hukmu tsani ma huwa talaqus sunni wa ma hiya syurutuh, apa yang dimaksud dengan tolak sunnah dan apa saja syarat-syarat tolak sunni. Ya. Jadi ini tolak sunnah, itu tolak syiah ora. Ini sunni sitok bid'i. Sama ngarani iki sunni, iki wahabi, tutup. Ngawur ngelamun. Ruwiya diriwayatkan an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu talaqa imra'atahu wa hiya haid, bahwa Ibnu Umar menceraikan istrinya sedang istrinya lagi haid. Fadzakara, melaporkan dalika peristiwa itu Umar itu apa ya? Dan Nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fataghayyadha, maka Rasul pun marah. Iki kok nakal bocah iki. Megat bojo nalika haid, Nabi marah. Senowe ini. Ayo ndang dirujuk. Faqala, Nabi dawuh liyuraji'ha, hendaklah dia merujuknya. Summa yumsikha, lalu pertahankan dia hatta tathura, hingga dia menjadi suci. Summa tahidha, lalu haid, fatathura, lalu menjadi suci lagi. Nah, ketika itulah kalau ingin lepas, ya, enggak dirujuk lagi, atau dirujuk. Wa in bada, jika tampak keinginan lahu baginya an yutalliqaha, menceraikannya, suci loh, ketika suci, fal yutalliqha, silahkan menceraikannya, tapi qabla an yamassaha, sebelum menjimaknya. Fatil kal iddah, itulah masa iddah. Jadi dicerai langsung iddah karena suci. Allati amarallah, yang Allah telah memerintahkannya subhanahu wa ta'ala. Walihadzal hadis hasalal ijma' ala anna talaqa fil haidi mamnu. Dan karena hadis inilah maka terjadi kesepakatan ulama bahwa talak pada waktu haid itu dilarang. Wa fit tuhri ma'dzunun fih, talak pada keadaan suci diizinkan. Idza lam yujami'ha, asalkan suami tidak menjimaknya fihi, di masa suci itu. Wal jumhuru ala annahu law talaqa li ghairil iddah allati amara Allah waqa'a talaquhu wa athima. Menurut jumhur ulama bahwa andai suami menceraikan istrinya tidak langsung iddah, berarti mencerai ketika haid, seperti yang diperintahkan Allah, tetap jatuh talak, namun dia berdosa. Wadhalika liqaulihi,
Hal itu karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatatun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ada 3 perkara, serius ya jadi serius, gurauan tetap serius. Berarti enggak bisa dipakai gurauan. 1 anikahu nikah, sampean gawe sandiwara, ono sampean, ono cah wedok, terus ono bapak tenan waline, ono saksi tenan. Ya, lalu ono emas kawin, edok-edoke sandiwara gawe film. Terus bapaknya ngomong, angkah tuka, wazawajtuka, maktubataka, ulana binti, himari kita. Jawaban, qabil tu nikah ana. Pek wis. Iki sandiwara mas, iki sah. Perkara telu iku nggih guyonan ra kenek. Guyonan ya tetap serius. Jadi lek pengen gawe sandiwara aja bapake tenanan nomor bapak-bapakan. Bukan walinya. Wa talaqu talaq. Ya. Talak guyonan ya tetap jatuh. Wa raj'atu rujuk. Nah, singkatannya Indonesia NTCR. Nikah talak rujuk. Itu kayak guyon ya tetap sah. Tetap tenanan. Waqtalafal fuqaha fima yadkhulu fi talaqis sunnah. Para fuqaha berselisih pendapat dalam hal mana yang masuk kategori talak sunnah. Faqala al-Hanafiyyah inna talaqas sunnah min wajhain. Sungguh talak sunnah itu dari 2 sisi. Ahaduhuma fil waqti. Sunnah itu karena 2 aspek. Sunnah karena waktu, sunnah karena keadaan. Sunnah karena waktu itu apa? Wa huwa an yutalliqaha tahiran min ghairi jima'in. Yaitu menceraikannya dalam keadaan suci tanpa dijima lebih dulu. Au hamilan qad istabana hamluha. Atau hamil yang telah nyata-nyata terbukti hamil. Jadi jelas hamil kurang 2 bulan nglairne mau pegat. Maka idahnya hanya 2 bulan. Hamil kurang seminggu mau pegat. Idah mekur seminggu sampai melahirkan. Hatta yadokna hamlahun. Wal akhar yang lain min jihatil adad. Tolak sunnah dari sisi bilangan. Wa huwa an la yazida fit tuhril wahid ala tatliqatin wahidah. Hendaknya dalam sekali masa suci tidak menambahi lebih dari sekali cerai. Kalau dalam masa suci sama cerai ping pindho itu juga bukan tolak sunnah. Suci mau cerai. Wis suci ini kan sekitar 18 dino, 20 dino, 21 dino, ya. Mari ngono mau cerai maneh. Mau rujuk mau cerai maneh. Dalam sekali masa suci jatuhkan cerai 2 kali. Itu bukan sunnah. Wa qala al-Malikiyah talaqus sunnah ma jama'a syurutan sab'atan. Talak sunnah itu talak yang memenuhi 7 syarat. Bahwa yaitu an yutalliqaha wahidah. Menceraikannya dengan sekali cerai. Ojo sampai talak bain. Wahya mimman tahidu. Istrinya termasuk perempuan yang normal haidnya. Termasuk perempuan yang haid. Tahiran dicerai dalam keadaan suci. Lam yamassaha, dia tidak menjimaknya. Fi dzalika tuhri, di masa suci itu. Wala taqaddamahu talaqun, dan sebelumnya tidak ditalak. Fi haidin, dalam keadaan haid. Wala tabi'ahu talaqun, dan tidak diikuti talak berikutnya. Fi tuhrin, di waktu suci itu.
yatluhu yang mengiringinya, mengikutinya, wa khala anil iwad dan terlepas dari uang pengganti. Kalau ada uang pengganti namanya bukan cerai, namanya khulu. Ya, aku gelem jatuh cerai, tapi gini 1 miliar. Itu namanya khulu, bukan tolak sunnah ya. Wa qala Syafi'iyah talaqus sunnah an yutalliqaha kulla tuhrin khassatan. Tolak sunnah itu suami menceraikannya ketika suci, khusus ketika suci. Walau talaqaha salatan fi tuhrin lam yakun bin'atan. Andai suami menceraikannya langsung 3 kali ketika suci, itu bukan talak bin'ah, tetap talak sunnah. Nurut sebagai Syafi'i. Wa qala al-Hanabilah talaqus sunnah an yutalliqaha fi tuhrin lam yujami'ha fi. Tolak sunnah itu menceraikan istri di masa suci yang dia tidak menjimaknya di waktu suci itu. Wa qala al-Hanabilah talaqus sunnah an yutalliqaha fi tuhrin lam yujami'ha fihi. Fal ittifaqu waqi'un. Kesepakatan terjadi di mana? Ala anna talaqus sunnah fi tuhrin lam yujami'ha. Bahwa talak sunnah itu pada waktu suci yang dia tidak menjimaknya. Wa amma man adhafa kaunaha hamilan. Adapun madhab yang menambahkan istri dalam keadaan hamil misalnya, falima karena hadis warada yang telah sampai fi hadits Abdullah ibn Umar anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala li Umar murhu falyuraji'ha. Perintah Ibnu Umar agar merujuknya, summal yutalliqha, lalu silahkan menceraikannya. Idza tahurat, ketika sudah suci, awah ya hamil, atau dalam keadaan hamil jelas. Wa ammal adad, adapun jumlah, sekali talak, 2 talak, 3 talak, wal khilafu fi, dan perbedaan tentang jumlah, wabahtu, maka pembahasan hal ini inda qoli, ketika menafsiri firman Allah yang dulu sudah at-talaqu marratan fa imsakum bima'ruf aw tasrihum bi ihsan. Wa amma qaulul malikiyah, adapun pendapat madhab maliki, wahya mimman tahid, perempuan itu termasuk perempuan yang haidnya normal. Fahadha syartun muttafaqun alaih. Syarat ini juga syarat yang disepakati ulama. Qala al-Fakhrur Razi wa talaqu fi sunnah innama yutasawwaru fil balighah al-madkhul biha. Tolak sunnah itu bisa dibayangkan pada kasus istri yang sudah balik, yang sudah ditukhul. Ghairil ayisah, bukan istri yang sudah luas, apa wis enggak haid apa namanya? Monopause wal hamil, dan hamil. Id la sunnata fis saghirah, sebab enggak ada kategori tolak sunnah dalam menceraikan istri yang masih kecil, durung balik. Wa ghairil madkhuli biha, atau istri yang belum ditukhul. Wal alisah, atau istri yang sudah monopus, wala bin'ata aidon, dan tidak ada kategori bin'ah. Jadi talak-talak ini si cilik, wis tuwek, wis ditukhul, itu enggak ada kategori talak sunnah, enggak ada kategori talak bin'ah, li adamil iddah bil aqra, karena iddahnya tidak dengan kuruk. Ya, wis tuwek iddahnya 3 bulan, cilik diterai durung haid iddahnya 3 bulan, hamil iddahnya melahirkan, bukan 3 bulan, bukan 3 kuruk ya. Paham ya? Wa qala Abu Bakar al-Jassas wal waqtu masyrutun liman yutalliqu fil iddah. Waktu disyaratkan bagi orang yang menceraikan ngadepi masa iddah. Li anna man la iddata 'alaiha bi an kana talaqaha qabla dukhul
fatolakuha mubahun fil haidi. Karena orang yang enggak ada iddahnya, misalnya mari rabi durung jima wis durung dijima cerai, berarti enggak ada iddah. Itu meskipun cerainya pas haid ya tetap jatuh cerai dan enggak masuk kategori talak sunnah atau talak bid'ah wong tanpa iddah. Berarti ya. Bi angkana talaqa qabla dukhul. Semisal suami menceraikannya sebelum dijima, fatolakuha mubahun fil haidi. Maka hukum menceraikannya mubah, bukan bid'ah, bukan dilarang. Fil haidi meskipun pada waktu apa? Haid. Wa amma baqiyatus syurut, adapun syarat-syarat yang lain, famukhtalafun fiha. Itu masih diperselisihkan. Batang dulu Anda bisa melihat fi kutubil furu' di kitab-kitab fikih. Al-Fatihah.